Ramadan menjadi bulan yang dinanti-nanti oleh semua umat muslim. Kewajiban berpuasa selama 1 bulan dan sholat tarawih menjadi hal yang akan dilakukan para umat muslim pada bulan Ramadan. Karena kehadirannya selalu dinantikan, setiap daerah memiliki tradisi tersendiri untuk turut merayakan bulan Ramadan. Banyaknya daerah di Indonesia, maka setiap daerah memiliki tradisi dan warnanya tersendiri. Begitu pula Jakarta. Ini dia tradisi bagian timur ibu kota Jakarta. Tradisi Ramadan di Jakarta Timur bisa menjadi peluang kerja halal untuk beberapa UMKM. Salah satunya kembang api. Biasanya setelah ibadah sholat tarawih, banyak masyarakat terutama anak-anak dan remaja yang menyalakan kembang api. Bagi mereka, kembang api sudah menjadi tradisi untuk memeriahkan suasana Ramadan. Meskipun tradisi kembang api ini memiliki beberapa stigma negatif di masyarakat, namun para pembeli kembang api juga memiliki cara tersendiri untuk mematahkan stigma tersebut. Jadi masalah sih saya kalau main kembang api habis terawih dan jauh dari masjid juga. Kalau menurut aku harus izin sama tetangga atau orang terdekat dulu aja sih. Berbagai jenis kembang api juga tersedia dan lebih mudah ditemukan pada saat bulan Ramadan. Kalau dari aku sih sesuai kebutuhan aja, mau yang gangsing atau yang ini, atau bisa juga yang panjang kayak gitu. Disesuaikan dengan umur aja, terus juga lebih wise lagi dalam memilih tempat untuk bermain kembang api. Misalnya kayak jangan main di tempat yang banyak kabelnya, karena takut juga kan dapat menyebabkan kebakaran. Ini salah satu kembang api yang aman untuk anak-anak, jadi ya lebih safety ya, anak-anak jadi bisa main. Tidak jarang, para pedagang kembang api juga selalu memberikan edukasi dan pesan kepada pembeli agar dapat menyesuaikan kondisi untuk bermain kembang api di bulan Ramadan. Kita sebelum dia membeli, kita selalu ngasih tahu ke yang beli atau orang tuanya yang ngajak, jangan yang petasan meledak. Yang tidak meledak ada yang seperti misalkan disco atau kobra atau gangsing, kembang api yang di setel biasa. Nah, yang meledak kita jual ke orang-orang yang emang pengen membeli petasan meledak, dan kita arahkan di setelnya itu jangan di kerumunan rumah yang rapat-rapat karena bising di telinga warga. Tradisi bermain kembang api ini bukan hanya sebuah tradisi rutinan di Jakarta Timur. Namun, jika dilihat secara lebih luas, tradisi ini juga dapat membantu para pedagang UMKM, terutama pedagang musiman yang berjualan di momen-momen tertentu selama Ramadan. Antusiasmenya sedikit menurun sih dibandingkan waktu zaman COVID sih, 2020, 21, 23 itu ramai antusiasmenya. Dibanding 2004 sepi. Mungkin awal-awal Ramadan, nanti pertengahan dia pasti rame. Kalau tahun sebelumnya mungkin anak-anak kecilnya itu banyak, dan yang
tahun sekarang anak-anak kecil itu udah bertumbuh dewasa dan jarang kesini lagi. Biasanya sih seperti itu. Semakin berkembangnya era teknologi, maka ada beberapa kekhawatiran dan upaya tersendiri untuk tetap melestarikan budaya yang ada. Sobat BKN dimanapun Anda berada, salah satu kemeriahan di bulan Ramadan biasanya kita melihat para pedagang menjajakan kembang api di pinggir-pinggir jalan. Di warung-warung yang ada di kampung di Jakarta ini juga kadang-kadang ada yang menjual petasan yang tadinya tidak ada. Nah, ini bagian dari pernik-pernik Ramadan yang biasanya memang laku dibeli oleh anak-anak yang kemudian menyalakannya ya di momen-momen tertentu di bulan Ramadan, entah setelah taraweh atau mungkin menjelang subuh setelah mereka melaksanakan sahur bersama keluarga. Tentu menjual petasan ini harus juga disadari, memilih petasan yang tidak terlalu besar, yang kira-kira tidak membahayakan bagi siapapun, dan suaranya desibelnya juga tidak terlalu kencang. Karena kalau terlalu besar, terlalu kencang, tentu membahayakan dan juga bisa mengganggu kenyamanan orang-orang yang sedang menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Upaya orang berjualan kapanpun, terutama di bulan Ramadan, adalah sangat dianjurkan oleh agama dalam rangka untuk mendapatkan rizki yang halal. Apalagi di dalam Al-Quran ditegaskan, surah An-Nisa ayat 29 dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antarodim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamumu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku secara sukarela di antara kamu. Artinya berjualan itu bagian dari cara kita mendapatkan rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dipandang oleh agama tentu sangat dianjurkan, karena mencari rezeki yang halal itu selain kita insya Allah mendapatkan rezeki itu, dan juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pernik-pernik petasan di bulan Ramadan biasanya akan terus sampai malam takbiran. Ini cukup menyenangkan bagi sebagian orang, terutama anak kecil. Nah, kesenangan ini disadari atau tidak sebetulnya bagian dari sesuatu yang dianjurkan oleh agama. Kata Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, inna ahabbal a'mali ilallahi ba'dal faraidi idkhalus surur alal muslim. Sesungguhnya amal-amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah amal-amal wajib adalah amal yang membuat orang muslim lainnya itu merasa bahagia, merasa senang, merasa terhibur. Maka kemeriahan menyalakan petasan atau kembang api dengan ukuran yang tidak besar, tidak kencang, itu bagian dari menghibur orang lain. Dan insya Allah akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala selama tidak mengganggu atau tidak diprotes oleh orang lain. Kalau ada yang protes, maka sebaiknya kita harus berhenti untuk tidak memasang kembang api.